Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan video kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari opini saya atau aspirasi saya mengenai persoalan pendidikan di Indonesia. Jika kita berbicara mengenai pendidikan, terutama di negara ini, di Indonesia, maka yang akan terlintas di pikiran kita yang pertama adalah tentang belajar di kelas, mulai dari SD, SMP, SMA, dan sampai kepada kuliah. Kemudian kita juga akan terlintas pikiran tentang kurikulum di negara ini, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pendidikan. Nah, memang semua itu benar, semua itu terkandung ke dalam persoalan pendidikan. Ya. Kemudian pada video kali ini saya akan menyampaikan opini saya mengenai permasalahan pendidikan di Indonesia. Ya. Ada satu pertanyaan, mengapa kok banyak pelajar di Indonesia ini yang malas-malasan untuk belajar, malas-malasan untuk menuntut ilmu di sekolah? Ya. Itulah pertanyaannya. Kemudian saya akan menyampaikan opini saya. Ya, jadi ada 3 faktor yang mempengaruhi kemalasan seorang pelajar. Yang pertama adalah padatnya atau sistem kurikulum di Indonesia ini yang menekan atau memaksa setiap pelajar itu untuk menguasai semua mata pelajaran. Nah, coba kita lihat di Indonesia ini, mulai dari kita SD, SMP, bahkan sampai SMA, kita dituntut untuk mempelajari semua mata pelajaran. Suruh mempelajari matematika, suruh mempelajari bahasa Indonesia, suruh mempelajari bahasa Inggris, kemudian suruh pelajari sejarah dan lain sebagainya. Sedangkan jika kita menengok ke negara lain, terutama khususnya negara Finlandia, untuk dimana mereka itu sejak kecil itu sudah diperbolehkan untuk memilih pelajaran yang mereka minati. Ya, jika mereka minat dalam matematika, maka mereka ambil matematika. Jika mereka minat dalam sejarah, maka mereka ambil sejarah. Jika mereka minat dalam geografi, mereka ambil geografi. Sehingga mereka itu fokus dalam satu hal. Ya, jika kita fokus terhadap satu hal, maka kita akan lebih mudah untuk menggapai hal tersebut dibanding dengan kita fokus kepada banyak hal. Jika kita hendak mencapai banyak hal itu, maka kita harus mempunyai energi yang lebih kuat. Sedangkan jika kita hanya ingin menggapai satu tujuan saja, energi yang kita butuhkan tidak terlalu banyak. Itulah yang menyebabkan negara Finlandia memiliki sistem pendidikan nomor 1 di dunia. Nah, itu faktor yang pertama. Kemudian kita lihat faktor yang kedua, padatnya waktu di Indonesia. Padatnya sistem belajar di Indonesia. Ya, yang dimana sekarang itu sudah ada yang namanya full day school. Ya. Jadi berangkat pukul 7 pagi, pulang pukul 3 sore atau pukul 4 sore. Yang dimana sudah jelas itu akan membuat seorang pelajar itu penat, ya. Para siswa itu penat terhadap sekolahan. Mereka itu penat dalam hal belajar di kelas karena mereka suruh berangkat pukul 7 pagi, kemudian istirahat hanya 15 menit atau 20 menit, kemudian mereka pulang pun pukul 3 sore. Sedangkan jika kita lihat ke negara lain, ya contohnya negara Jepang, di sana mereka itu setiap ganti mata pelajaran 1 jam sekali, mereka itu memperbolehkan para siswanya untuk beristirahat kurang lebih 15 menit. Agar apa? Agar otak mereka itu lebih fresh, ya, agar dapat menerima pelajaran selanjutnya. Karena jika otak kita sudah fresh, maka kita akan lebih mudah menerima pelajaran tersebut. Kemudian sebaliknya, jika kita sudah penat, otak kita sudah penat, jika kita dipaksakan untuk belajar, maka yang ada malahan kita akan bingung sendiri. Nah, yang seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang ketiga ini, faktor yang ketiga adalah banyaknya tugas yang diberikan oleh guru-guru di sekolahan. Ya, misalnya kita dalam satu hari ada 7 mata pelajaran, dan setiap pelajaran itu gurunya itu memberi satu tugas, satu pekerjaan rumah, satu PR. Nah, coba bayangkan jika setiap hari kita diberi 3 tugas, paling tidak 3 atau 4 tugas. Setiap hari kita diberi tugas seperti itu tanpa henti, maka para pelajar itu akan penat, ya. Otak mereka itu akan capek, mereka akan timbul rasa saya malas, saya nggak mau
setiap hari dikasih tugas, saya malas belajar, saya malas ke sekolah dan lain sebagainya seperti itu. Padahal jika guru-guru itu tidak memberikan tugas, sedangkan mereka itu hanya cukup mengadakan ulangan harian atau ulangan lah di sekolah untuk menguji para siswanya, itu bahkan bisa lebih baik, sehingga para siswanya itu bisa untuk belajar terlebih dahulu, ya baik pada malamnya bisa belajar, kemudian sebelum ulangan dimulai bisa belajar, sehingga saat mereka pulang ke rumah otak mereka itu enggak penat, otak mereka itu tidak penat, ya mereka tidak stres akan tugas-tugas yang diberikan oleh guru-gurunya. Itulah, jika kita hendak maju, jika negara kita ini hendak maju terutama dalam hal pendidikan, maka tidak ada salahnya jika kita menengok ke negara lain, negara yang lebih maju, ya. Jika kita hendak menjadi lebih baik, maka kita harus melihat ke atas, ya. Yang di atas itu yang lebih baik, maka kita harus ikuti mereka. Jika halnya Finlandia itu lebih baik, maka kita coba ikuti Finlandia. Jika Jepang itu lebih baik, coba kita ikuti mereka sedikit demi sedikit dan lain sebagainya, ya. Jadi mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Nun wal qalam wa ma yasturun, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.